Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Rizky Muharram Putra min fasli Anna Munzaji Marhatar Rabi'ata Asyar fi kulliyati Usuluddin wal Insaniyah fi Jami'atil Islamiyah Al-Hukumiyah wal Islamiyah Bisma. Huna sauqaddim an bahsi maqalati bil mawdu' fasal wa wasal fi ilmi ma'ani al-Quran. Hal araftum ma huwa al-fasal wal wasal fi madda ilmi ma'ani al-Quran? Lidzalika hayya nabahas wa nusyahid ma'an hadza. Pada pembahasan pertama ini kita membahas tentang pengertian fasal dan wasal. Kita ngebahas tentang pengertian secara istilah dan bahasa dan menurut para ahlul lughah. Yang pertama, fasal secara bahasa dengan artian memisahkan, memotong, memutuskan dan menghilangkan keserupaan dalam kalam. Sedangkan secara istilah, fasal adalah menggabungkan dua kalimat dengan tidak menggunakan harful ataf. Dan juga menurut para ulama ahlul bayan, fasal adalah tidak mengatafkan satu kalimat dengan kalimat lainnya. Konsep ini merupakan kebalikan dari wasal yang mengharuskan adanya ataf. Yang kedua, wasal. Secara bahasa, wasal adalah menghimpun. Dan secara istilah, wasal adalah mengatafkan sebagian kalimat kepada kalimat lainnya. Itu merupakan pengertian dalam kitab Taisir Al-Balaghah. Namun disebutkan juga dalam kitab Al-Mu'ayyin fil Balaghah bahwasanya wasal adalah penggunaan waw ataf di antara dua kalimat. Dari pengertian dua di atas bahwasanya wasal adalah penggabungan dua kalimat dengan waw ataf. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai tempat terjadinya fasal dan wasal, atau bisa kita sebut dengan mawaqi'ul fasal atau mawaqi'ul wasal. Untuk yang pertama kita membahas tentang mawaqi'ul fasal. Mawaqi'ul fasal terjadi pada 3 tempat. Yang pertama, kamalul ittisal. Yang kedua, kalimatul intiqa. Dan yang ketiga, syibul kamali ittisal. Yang pertama, kamalul ittisal. Kamalul ittisal adalah hubungan yang sempurna di mana jumlah yang keduanya merupakan taukid, bayan, atau badal untuk jumlah yang kedua. Jadi, kamalul ittisal ini terbagi terhadap 3 bagian. Yang pertama taukid, badal, dan bayan. Contoh taukid yaitu fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Dari ayat tersebut merupakan ayat Al-Insyirah ayat 5 dan 6. Ayat ke-6 merupakan taukid dari ayat ke-5 sehingga tidak diperlukan untuk diatafkan. Kemudian contoh yang kedua mengenai badal. Yudabbirul amro yufassil ayat, yang artinya dialah Allah yang mengatur urusan dan menjelaskan tanda-tanda. Quran surah Ar-Ra'd ayat 2. Kalimat yufassilul ayat merupakan badal dari kalimat yudabbirul amro, sehingga dua kalimat tersebut tidak diperlukan harful ataf untuk menjadi pembeda ataupun pemisah. Kemudian yang terakhir, contoh bayan. Yasumunakum su'al adzabi yudzabbihuna abna'akum, yang artinya mereka menimpakan kepada kalian siksa yang kejam dan menyembelih bayi laki-laki kalian. Quran surat Al-Baqarah ayat 49. Dari kalimat di atas, kalimat yudzabbihuna abna'akum merupakan bayan dari jumlah yasumunakum su'al azab, sehingga dua kalimat tersebut tidak perlu adanya harful ataf untuk sebagai pemisah. Kemudian tempat terjadinya fasal yaitu yang kedua, kalimatul intiqa. Pemisahan yang sempurna di mana kedua jumlah beda bentuknya dalam hal khobar dan insya'nya, atau antara kedua jumlah tidak ada kesesuaian makna. Contohnya, hadara waziru syu'unid diniyah hafizahullah, yang artinya telah hadir menteri agama, semoga Allah menjaganya. Jumlah yang pertama yaitu hadara waziru syu'unid diniyah berbentuk khobar, dan yang kedua hafizahullah berbentuk insya. Dengan demikian tidak perlunya adanya huruf ataf di sana, dengan artian kalimat tersebut adalah kalimat fasal. Kemudian tempat yang ketiga yaitu syibhul kamali ittisal, artinya mirip sempurna hubungan. Dikatakan demikian karena jumlah keduanya merupakan jawaban dari jumlah yang pertama.
Contohnya sama-sama yang dapat kita baca ya, yang tertera di layar, artinya tidak semua yang dicita-citakan seseorang bisa tercapai, karena angin itu terkadang bertiup ke arah yang tidak diinginkan oleh kapal. Dengan demikian, bait kedua merupakan jawaban dari bait yang pertama, sehingga tidak perlu adanya harful ataf untuk menyambungkan antara bait pertama dan bait yang kedua. Kemudian selanjutnya tempat-tempat terjadinya wasal. Wasal tersebut terjadi dalam 3 keadaan atau 3 tempat. Yang pertama, ketika mempersekutukan 2 jumlah dalam segi i'rab. Kemudian yang kedua, ketika menyengaja menghilangkan kerancuan dalam jawaban. Serta yang ketiga, ketika antara kedua jumlah tersebut terdapat keserasian disertai kesinambungan. Untuk selanjutnya, mari kita bahas tentang pembahasan tempat terjadinya wasal. Yang pertama, ketika mempersekutukan 2 jumlah dalam segi i'rab. Apabila jumlah ataupun kalimat pertama mempunyai kedudukan mahalul i'rab, sedangkan kalimat kedua hendak disertakan kepada kalimat pertama dalam hukum i'rabnya, sekiranya tidak ada penghalang yang mencegah untuk wasal. Contohnya, Wallahu yuhyi wa yumit, yang artinya Allah yang menghidupkan dan mematikan. Quran Surah Ali Imran ayat 156. Jumlah yuhyi pada contoh di atas berkedudukan sebagai khobar dan jumlah yumit berkedudukan sebagai ma'tuf. Kemudian yang kedua, ketika menyengaja menghilangkan kerancuan dalam jawaban. Artinya, ketika ada 2 jenis kalimat yang berbeda, yaitu kalam, khobar, dan insya. Ketika dipisah, fasal akan menyebabkan kesalahan makna yang dikehendaki, kesalahpahaman yang menyalahi makna semula, seperti ucapan ketika memberikan jawaban kepada seseorang dengan nafi. Contohnya pada Quran surah Al-Infitor ayat 13-14, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik berada dalam kenikmatan, sementara orang-orang jahat berada dalam neraka jahim. Kedua ayat diatafkan menggunakan harful waw. Kedua bentuk jumlah di atas adalah sama, yaitu jumlah khobar, dan keduanya memiliki hubungan yang sama. Kemudian tempat yang ketiga atau tempat yang terakhir, yaitu ketika antara kedua jumlah tersebut terdapat keserasian disertai kesinambungan, baik menurut akal, dugaan, atau khayalan. Kedua kalimat tersebut sama-sama kalam khobar atau sama-sama kalam insya dan memiliki keserasian makna yang sempurna, baik secara lafadz dan makna atau makna saja. Namun tidak ada hal-hal yang mengharuskan difasalkan. Contohnya, jawaban untuk orang yang bertanya, ada yang bisa saya bantu? Kemudian orang lain tersebut menjawab, la wa barakallahu fik. 2 jumlah di atas berbeda bentuk jumlahnya, yakni insya dan khobar, tetapi disambungkan dengan harful ataf. Apabila tanpa diatafkan, ditakutkan orang mendengar tersinggung karena menolak bantuannya, sehingga harus disambungkan dengan adanya harful ataf tersebut. Kemudian terakhir ada tambahan, yaitu di mana kalimat yang sebaiknya diwasalkan terdapat dalam 3 keadaan. Yang pertama, sama-sama jumlah ismiyah. Yang kedua, sama-sama jumlah fi'liyah dengan fi'lul madi. Kemudian yang ketiga, sama-sama jumlah fi'liyah dengan fi'lul mudhari'. Contoh yang pertama yaitu sama-sama jumlah ismiyah, seperti Zaidun qa'imun wa Bakrun qa'idun. Kemudian yang kedua, sama-sama jumlah fi'liyah dengan fi'lul madi. Contohnya Zaidun qama wa Bakrun qa'ada. Kemudian yang terakhir, sama-sama fi'liyah dengan fi'lul mudhari'. Zaidun yaqumu, Bakrun yajlisu. Thank you for watching my video. Hopefully, will be beneficial for us. Don't forget to like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.